Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Tafakuh Channel yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah semata, tapi juga menyentuh sisi terdalam dari kehidupan kita, termasuk dalam hal-hal yang mungkin enggan dibahas torang-toranggon. Namun, justru karena pentingnya perkara itu, maka para ulama menjelaskan dengan terang agar tak ada lagi kebodohan yang memalukan. Kita akan membahas hari ini tentang satu rahasia yang jarang diungkap, yakni kelemahan seorang wanita dewasa saat dimasuki oleh suaminya. Iya, benar, ini bukan sekadar pembahasan biologis, tetapi pembahasan yang dibingkai dalam adab, dalam syariat, agar suami dan istri sama-sama menemukan ridha dan para ulama dalam kitab-kitab fikih dan adab pergaulan. Suami istri telah menjelaskan bahwa wanita memiliki satu titik yang sangat peka, dan bila sudah tersentuh hingga dimasuki oleh suaminya, maka ia menjadi sangat terikat. Emosinya menguat, hasratnya terikat. Perumpamaan yang sangat indah dari para ulama adalah seperti ini. Jika engkau memasukkan jari ke dalam telinga, kemudian engkau gerakan, siapakah yang merasakan kenikmatan? Apakah jarinya ataukah telinganya? Tentu saja, yang merasakan kenikmatan adalah telinganya. Begitulah, ketika seorang suami menyentuh dan masuk ke dalam istrinya, yang merasakan paling dalam adalah sang istri. Dan karena itulah, Islam mengajarkan adab. Suami tak boleh terburu-buru main kebat jika istri belum mencapai puncaknya, karena itu akan meninggalkan luka. Luka yang mungkin tak terlihat, tapi membekas dalam jiwa. Sebagian ulama bahkan mengatakan, kezaliman terbesar dalam hubungan suami istri adalah saat suami hanya memikirkan dirinya sendiri, menyelesaikan urusannya, dan meninggalkan istrinya tergantung, terbakar hasrat, tapi tak dituntaskan. Padahal, dalam hadis disebutkan bahwa seorang istri juga berhak atas kenikmatan, dan suami yang bijak adalah dia yang memahami ritme, mengerti waktu, dan menuntaskan kewajibannya, hingga istri pun ikut merasakan klimaks yang halal, bukan semata-mata karena nafsu, tapi karena ini juga bagian dari ibadah. Sahabat Tafakuh, mari kita renungi mengapa Allah memberikan hak kepada suami untuk meminta kapanpun, karena syahwat laki-laki cenderung cepat. Tapi kenapa Islam mengajarkan adab dan kelembutan? Karena perempuan butuh waktu, butuh suasana, butuh sentuhan hati. Dan karena itu pula, suami yang baik adalah yang memulai dengan rayuan, dengan kelembutan, bukan sekadar tergesa-gesa menantaskon kininang. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah memaksa, beliau mendahulukan percumbuan. Beliau mengajarkan bahwa hubungan itu bukan sekadar bersatu secara jasad, tapi bersatu secara ruh dan rasa. Sahabat Tafakuh, channel yang dimuliakan Allah, tahukah kita bahwa di balik kenikmatan yang dirasakan, ada ikatan batin yang semakin kuat terjalin? Setiap kali suami menyentuh dengan cinta, setiap kali istri menerima dengan ikhlas, maka cinta itu makin tumbuh, makin dalam, makin bermakna. Namun bila suami hanya memikirkan kenikmatannya sendiri dan mengabaikan istri yang belum tuntas, maka akan tumbuh luka-luka kesel di dalam hati sang istri. Luka yang bisa mengendap menjadi kecewa, menjadi jarak, menjadi dinding yang perlahan-lahan menjangkerkan rumah tangga dari dalam. Betapa banyak istri yang menangis diam-diam, bukan karena tidak dicintai, tapi karena tidak dimengerti. Dan sebaliknya,
betapa indahnya rumah tangga. Jika suami memahami ritme cinta, jika istri merespons dengan kelembutan rasa. Inilah keindahan Islam, mengatur segala sesuatu, hingga ranjang sekalipun, agar semuanya menjadi ladang pahala, dan bukan tempat pertengkaran yang tak kunjung selesai. Sahabat Tapaku Channel, mari kita jaga adab. Mari kita pahami kelemahan pasangan kita. Mari kita jadikan hubungan itu bukan sekadar pemenuhan nafsu, tapi pemenuhan cinta yang berpahala, yang menyucikan jiwa. Semoga ilmu ini membawa manfaat. Semoga rumah tangga kita senantiasa dipenuhi rahmat, diberkahi keberkahan di dunia dan akhirat. Jika video ini membawa manfaat atau membuatmu merenung sejenak, jangan sungkan untuk like dan komen. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten yang menyejukkan hati, jangan lupa subscribe. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju kebaikan.